Halo semuanya, kembali lagi di kelas Lab Sistem Informasi bersama saya, Dave dan Kak Silvi. Oke, kali ini kita masih membahas mengenai Microsoft Power BI. Nah, jangan lupa untuk dilihat juga modulnya apabila kalian masih ada yang bingung. Nah, jadi untuk video ini adalah sedikit ringkasan atau hal-hal yang perlu kalian ketahui aja ya. Sisanya apabila mungkin ada kekurangan, kalian bisa melihat di modul Microsoft Power BI yang udah saya share di kelas material. Oke, selamat menyaksikan. Dimulai dari penjelasan unit 6 yang kalian bisa lihat di halaman ini ya, yang use visual in Power BI di halaman 11. Oke, langsung aja akan dijelaskan oleh Kak Silvi. Oke, kita masuk ke sub 6, use visuals in Power BI. Kita mulai dari 6.1 dulu ya, introduction to visuals in Power BI. Diklik kanan, open link in new tab. Nah, jadi di sini seperti yang kalian udah tahu teori-teori sebelumnya, di Power BI itu kita bisa membuat visualisasi yang merepresentasikan data-data yang udah kita olah sebelumnya. Nah, di mana kalian bisa pilih mau bikin visualnya itu seperti apa. Tadi kan kita sebelumnya udah explore Power BI, terus kita juga udah coba bikin visualnya kan. Nah, di sini kita akan lebih mengeksplor visual dari Power BI dan juga mendalami cara membuat visualnya. Nah, di sini ada video penjelasannya, bisa kalian tonton sendiri. Nah, di mana untuk permulaan dari visual ini nanti kalian bisa lihat contohnya yang ini nih. Jadi nanti bisa bikin dalam bentuk peta, terus dalam bentuk grafik, terus ini ada diagram juga ya. Ini ada diagram batang juga. Nah, ini itu adalah bentuk dari visualnya. Di mana nanti kalian bisa pilih mau bikinnya itu dari opsi-opsi yang tersedia di sini. Jadi bentuk visualisasinya bisa kalian pilih dari sini. Nah, terus Power BI Desktop juga bisa buat visualisasi ini. Karena di desktopnya udah ada formatting tools-nya, jadi bisa bikin shapes dan image. Nah, di desktop itu juga bisa bantu kalian dalam buat laporannya. Nah, terus kita lanjut lagi ke 6.2, create and customize simple visualization. Oke, jadi di sini kita akan coba membuat dan juga mengcustom visualisasi kita ya. Nah, jadi di modul ini, di subbab ini, kalian akan belajar cara bikin bar chart, pie chart, tree map, dan juga customize elemen-elemen dari bar chartnya, pie chart sama tree map ya, tree maps untuk menyesuaikan laporan kita. Nah, di sini ada video tutorialnya, kalian bisa tonton, tapi kalau misalnya aku simpulkan, itu nanti lebih simpel sih. Nah, ini untuk teorinya, kalian bisa baca sendiri ya. Ini ada teorinya, aku langsung ke prakteknya aja ya. Nih, kalian buka dulu Power BI kalian, terus kayak kemarin, kalian get data, terus ambil data Excel yang financial sample. Nah, nanti kan dia bakalan keluar kayak gini nih. Nah, pertama kita mau bikin pie chart dulu nih. Pie chart itu yang ini. Kalian klik. Nah, terus di sini misalnya aku mau bikin legendnya itu berdasarkan country. Terus value-nya berdasarkan unit sold. Nah, ini pie chart-nya udah jadi. Nah, terus di sini kalian juga bisa bikin, bisa atur gitu loh, misalnya mau on-offin apa tuh, gitu ya. Jadi kalian bisa atur sendiri. Nah, terus yang selanjutnya kita mau bikin ini nih, donut chart. Jadi dia kayak donut gitu ya. Misalnya sama kayak tadi, unit sold. Terus legendnya itu pakai yang country misalnya ya. Nah, ini bentuk si donut chartnya ya. Sama kayak tadi, kalian bisa atur sendiri.
data colornya misalnya mau diubah, misalnya yang Kanada mau jadi warna hitam, nah itu bisa kalian ubah. Terus yang selanjutnya kita belajar bikin tree map. Nah, tree map kalian pencet aja. Nah, terus misalnya di sini grupnya aku mau berdasarkan country, terus detailsnya berdasarkan sales, terus value-nya berdasarkan unit sold-nya. Nah, nanti kayak gini ya bentuknya. Nah, terus di visualisasi ini kalian bisa gede kecilin dari grafiknya, dari gambarnya kalian bisa gede kecilin sesuaiin sama keinginan kalian. Nah, terus di sini juga ada informasi lain kayak radical gauge. Nah, di sini kita coba bikin gauge ya. Jadi gauge itu, jadi kita misalnya mau bandingin perbedaan nilai di tahun sebelumnya dengan tahun ini misalnya. Nah, yang mau dibandingin misalnya di sini aku mau bandingin sales. Jadi tinggal drag aja si salesnya, masukin ke value. Nah, nanti kita bisa bentuk dalam bentuk track gini. Jadi kan kelihatan tuh perbandingan nilainya berapa. Nah, terus di sini kalian juga bisa bikin combination chart. Nah, combination chart itu kurang lebih kalian nih contohnya di sini. Bisa ada grafik batang, terus kalian mau tambahin grafik garis. Nah, itu bisa kalian bikin. Nanti videonya ada di sini. Nah, di sini kita masih lanjutin pakai data yang tadi aja ya. Nih, misalnya kalian mau bikin ini. Grafik batang dan juga grafik garis. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja bagian shared axis-nya. Di sini aku pilih yang month, jadi per bulan. Terus masukin di kolom value-nya. Kolom value-nya berdasarkan misalnya sales. Nah, terus nanti kalian isi di line value-nya berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan unit sold-nya. Nah, udah jadi ya. Terus kalian mau atur warnanya juga bisa. Nih, data color, misalnya unit sold-nya itu warna pink. Nah, tuh, jadi grafik garisnya warna pink. Terus misalnya ini mau ganti warna, bisa ya, kalian bisa ganti warna. Jadi warnanya sebebas kalian aja. Oke, kita lanjut lagi ke 6.3, create slicers. Nah, jadi di slicers ini kurang lebih dia itu buat bantu kalian dalam memfilter data-data grafik yang udah kalian bikin. Kan tadi kita udah bikin grafik batang, grafik garis, terus tree map. Nah, itu tuh data-data yang udah kita buat sebelumnya bisa kita filter. Nah, filternya itu misalnya kalian mau berdasarkan geografi tertentu atau lokasi tertentu, itu bisa. Jadi filternya langsung dari data grafik kalian. Nah, itu adalah pengertian dari si slicer. Untuk video lengkapnya kalian bisa lihat di sini. Terus di sini kurang lebih tutorial cara bikin slicer dalam bentuk tulisan. Tapi kalau misalnya aku praktekin, nih kalian baca sendiri aja ya untuk teorinya. Nah, kalau misalnya dipraktekin, misalnya di sini aku pengen bikin filter berdasarkan segmen. Nah, kalian tarik dulu data segmennya. Nah, kan nanti dia muncul nih. Muncul kayak gini, habis itu kalian pilih slicer. Slicer itu yang di sini, kalian klik. Nah, nanti kan dia bakalan berubah jadi kotak-kotak begini. Misalnya kalian mau filter berdasarkan channel partner, kalian tinggal centang aja. Nah, nanti data yang udah kalian bikin, data grafik, tree map-nya bakalan ikut ke filter. Terus misalnya berdasarkan enterprise, government, terus mid market, sama small business, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi cara bikin slicer, tinggal di drag aja, terus pencet slicer. Oke, kita lanjut lagi ke 6.4 map visualization. Jadi kita akan membentuk visualisasi dalam bentuknya itu peta gitu ya. Nah, di sini Power BI punya dua tipe peta, di mana yang pertama adalah bubble map, terus yang kedua adalah shape map. Nah, jadi kita akan pelajari yang bubble map aja, karena yang shape map di Power BI aku nggak ada. Mungkin kalau misalnya di kalian ada, boleh coba dipraktekin aja. Nah, ini video lengkapnya di sini. Jadi kalau bubble map itu nanti dia bentuknya bubble ya.
di petanya itu ada bulat-bulatnya. Nah, sedangkan kalau yang kayak gini ke field gini, ini namanya field map. Jadi ada keisinya. Terus di sini ada cara bikinnya. Nanti kalau misal mau pilih yang map, berarti pilih di visualisasinya yang map. Terus nanti kalian bisa atur sendiri size-nya. Bisa digede kecilin, tinggal pilih yang pojok di sudut-sudutnya aja buat gede kecilin. Terus nah di sini nih shape map itu gak tau kenapa nggak ada pilihannya, tapi buat field map nanti bisa dipraktekkan. Nah, coba ya kita praktekkan. Nah, di sini aku udah bikin page 3. Nah, jadi di sini ya, yang mapnya itu di sini, kalian tinggal klik aja. Nah, terus location-nya berdasarkan apa? Misal aku berdasarkan country-nya. Nah, nanti kalian gedein. Nah, kelihatan kan ada bubble-bubble-nya gitu. Kalau mau ubah warna bubble-nya juga bisa. Tuh, udah berubah ya jadi oranye bubble-nya. Nah, terus selanjutnya kita mau coba bikin yang field map. Nah, field map ini bisa di sini, ini kecilin aja. Nah, field map misalnya berdasarkan country lagi nih location-nya. Nah, nanti dia bentuknya kayak gini ya teman-teman. Jadi dia keisi gitu. Di kota-kota tertentunya ada isinya. Nah, bisa kalian drag juga buat lihat ke tempat yang lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke 6.5. Kita akan melihat perbedaan antara matriks dengan tabel. Nah, jadi di Power BI kalian juga bisa bikin grafik dan tabular visual, dimana seperti yang kalian sudah pelajari di Excel, kan di Excel itu biasanya dalam bentuk tabel ya. Nah, kalian juga bisa bikin di Power BI. Nah, nanti kalian bisa lihat revenue, total sum-nya, terus kalian juga bisa sort by setiap kolomnya, setiap kolom, dengan cara memilih kolom header. Terus buat sortirnya misalnya dari ascending atau descending. Terus juga kalian bisa memperbesar ukuran dari si tabelnya. Tinggal di select, terus di drag aja nih yang dia ada sudut-sudutnya, tinggal digedein. Nah, di sini diajarin ya gimana caranya buat bikin matriks, terus kalian bisa lihat perbedaannya sama yang table. Nah, jadi sebenarnya matriks itu hampir mirip dengan table, tapi perbedaannya itu adalah jadi di kategori header dan juga kolom dan juga barisnya. Nah, seperti tabel, jadi informasi dalam bentuk angka itu bisa ditotal secara otomatis. Kalau di matriks itu bisa totalin secara otomatis. Nah, jadi nanti totalnya itu bakalan muncul di sebelah kanan dan juga di bawah. Jadi dia totalnya per kolom dan juga per baris. Terus nanti kalian bisa atur sendiri, misalnya size-nya gimana, terus mau ubah row dan kolomnya, terus bisa setting color dan lain-lain. Kita coba praktekin ya. Nah, di sini ya, di sini itu table dan di sini matrix. Nah, misalnya di sini kita coba yang matrix dulu ya. Nah, row-nya misalnya barisnya aku mau berdasarkan bulan. Terus kolomnya itu berdasarkan country. Terus value-nya berdasarkan sales-nya. Nah, nanti kan datanya kayak gini. Nah, kalian bisa gede kecilin. Nah, terus kalau di matriks seperti yang udah dijelasin, dia bakalan totalin secara per baris nih, ada totalnya, sama totalin per kolom. Kolom itu yang vertikal, kalau baris itu yang horizontal. Nah, jadi ada totalnya. Terus kalau misalnya mau lihat perbedaannya dengan tabel, kalian tinggal pencet aja nih tabel. Nah, kalau tabel itu kan cuma kayak gini ya, totalnya cuma di cells. Sedangkan kalau matriks, dia totalnya per baris dan juga per kolom. Oke, kita lanjut lagi ke 6.6. Kita akan buat scatter, waterfall, dan funnel chart. Jadi perbedaannya itu antara ketiga ini cuma beda di bentuk visualisasinya aja.
Nah, dimana untuk yang scatter itu kayak gini, jadi dia kayak bulat-bulat gitu ya. Nah, terus di sini ada cara buat bikinnya, nanti kalian baca sendiri aja. Di sini juga ada diajarin kalau misalnya mau formatting data-datanya. Kayak yang tadi kita bisa ubah sendiri, misalnya background-nya, look aspect-nya, terus border, dan lain-lain, kalian bisa ubah sendiri. Bisa di custom. Nah, terus kalau yang waterfall itu dia bentuknya kayak gini. Jadi kayak air terjun gitu ya. Sedangkan untuk yang funnel itu bentuknya kayak gini, kayak corong. Itu benar-benar kayak corong. Nah, gunanya si funnel itu dia buat kasih lihat perbedaan yang lebih spesifik di suatu periode. Nah, dimana misalnya di sini pakai sales ya, misalnya by sales-nya. Nah, nanti bisa kelihatan tuh sales yang paling tinggi itu di mana untuk mengurangi retensi. Nah, kita coba praktekkan ya. Nah, untuk chartnya di sini ya ada waterfall, terus funnel sama scatter. Misalnya kita bikin waterfall dulu. Misalnya kategorinya berdasarkan country, terus breakdown-nya berdasarkan sales, value-nya berdasarkan unit sold, misalnya kayak gini. Nah, kelihatan kan dia bentuknya kayak waterfall. Terus kita lanjut lagi, misalnya kita mau bikin yang funnel. Misalnya grupnya berdasarkan country, terus value-nya berdasarkan sales. Nah, di sini langsung muncul ya. Muncul si grafik funnelnya. Nah, jangan lupa kalau misalnya kalian mau ubah warnanya juga bisa. Misalnya di sini aku ubah jadi warna ungu. Terus kita lanjut lagi bikin yang scatter chart. Nah, scatter chart misalnya detailsnya berdasarkan country, terus legendnya berdasarkan misalnya month, terus axis Y-nya misalnya sales ya. Terus Y-nya misalnya berdasarkan unit sold. Nah, jadi ini bentuk dari si scatternya ya. Oke, kita lanjut lagi ke 6.7, modify colors in chart dan visual kalian. Jadi sebenarnya ini sudah kita pelajari tadi seiring dengan kita bikin chartnya. Nah, jadi kalian bisa modify colornya ya. Kayak yang tadi aku jelasin, nih kotak-kotak ini itu kalian bisa ubah sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Terus di sini Power BI juga ada kasih control over, di mana kalian bisa mau tampilin pakai warna apa. Nah, di sini bisa pilih paintbrush icon nih, yang icon ini. Terus kalian bisa tinggal ubah dia mau sesuai apa. Nah, di sini teorinya kalian bisa baca sendiri aja ya. Karena sebenarnya tadi kita udah praktekin. Mungkin untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di sini. Nah, di sini juga bisa bikin warna gradient. Jadi kalian tinggal pilih aja. Misalnya kalian klik yang ini, nanti pilih warna apa. Klik yang ini, pilih warna apa. Nah, terus ada tips and trick juga dalam format color di Power BI. Kalian bisa tonton sendiri. Kita lanjut lagi ke 6.8, page layout dan formatting. Nah, di mana seperti kayak kalian bikin Word gitu loh. Jadi nanti kalian bisa bisa atur page view-nya sendiri. Di sini ada 3 pilihan, fit to page, fit to width, sama actual size. Kalian bisa lihat dulu. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya nih, tinggal di view aja. Di view, terus kalian pilih yang page view gini, fit to page, fit to width, atau actual size, gitu ya. Nah, terus selanjutnya kalian juga bisa sesuaiin page size-nya. Nah, page size ini jadi nanti dia ada rasionya 16:9, 4:3, letter, tooltip, dan juga lain-lain.
Nah, jadi kalian juga bisa bisa tambahin static element. Static elementnya itu misalnya kayak text box, image, shapes, dimana kalian bisa, kalau di sini contohnya di menu home ya, tapi kalau di aku ada di insert nih, text box, terus ada shapes sama image. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri. Dimana nih, kalau textbox itu nanti kalian bisa masukin link dan URL. Kalau image ya berarti kayak biasa kalian insert image, dimana bisa di browse juga, dimana kalian simpan si gambarnya dari komputer kalian atau dari network source, jadi dari sumber internet juga bisa. Terus nanti kalian bisa sesuai aspek rasionya, misalnya mau kecil atau besarnya itu bisa diatur. Nanti kalian juga bisa insert shapes, misalnya nih, misalnya kalian mau insert shape ini, nah nanti dia bakalan ke insert, terus kalian bisa sesuaiin sendiri. Terus di sini juga kalian bisa atur, misalnya mau send backward atau bring forward. Nih, kan ini kan nabrak-nabrak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau atur juga bisa, tinggal ke format aja. Terus misalnya mau ke belakang berarti send backward. Nah, bisa diatur mau di send backwardnya seberapa banyak gitu ya. Nah, misalnya mau dimajuin berarti bring forward atau bring to front. Kalau bring to front itu berarti dia langsung satu kali aja langsung ke depan. Misalnya kita mundurin, kalau kalian klik send backward berarti cuma mundur satu kali, tapi kalau send to back dia langsung otomatis ke belakang semua gitu ya. Terus kita lanjut lagi, reuse report layout. Nah, jadi misalnya kalian mau pakai lagi nih, misalnya page yang ini nih kalian mau pakai lagi, kalian tinggal klik kanan terus duplicate page, jadi kalian duplikasi gitu loh. Nah, jadi untuk subbab 6 sudah selesai, kalian bisa lanjutkan ke subbab 8 yang akan dijelaskan oleh Codev. Ya, halo semua. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Silvi, yaitu kita lanjut ke modul 9, unit 9 ya. Jadi kita di sini akan membahas mengenai DEX. Ya, setelah mungkin materi minggu kemarin ada sedikit membahas mengenai DEX, tapi mungkin hanya dibahas sedikit saja. Nah, kali ini DEX itu apa? Seperti yang pertemuan sebelumnya, DEX itu merupakan singkatan dari Data Analysis Expression ya. Jadi DEX itu juga merupakan sebuah bahasa, suatu bahasa pemrograman yang unik, yang sebetulnya itu sih sulit untuk dipelajari, namun kalau misalkan kalian sudah mengerti konsepnya itu sangat sederhana. Jadi dikatakan di sini bahwa DEX is also found in other offerings from Microsoft. Jadi itu DEX itu juga bisa ditemukan di Microsoft, seperti misalkan di Power Pivot atau di SSAS tabular, terus dan di Power BI ini juga ya. Jadi seperti itu. Lalu di sini sebetulnya ada DEX and Disk Guided Learning Video Series, ini bisa kalian tonton kalau misalkan kalian penasaran. Jadi untuk materi DEX ini munculnya di ujian itu berbentuk soal teori. Jadi kita kali ini tidak akan ada praktek untuk untuk unit 9 ini. Jadi hanya seputar teori saja, nanti keluarnya juga teori ya di ujian. Nah, ini dia juga melampirkan ada guided learning video kalau misalnya kalian penasaran tentang DEX. Jadi ada tokoh juga di balik DEX ini, jadi namanya Alberto Ferrari. Lalu di video itu kalian bisa mempelajari mengenai basic dari DEX itu sendiri, bagaimana perspektif DEX itu sendiri, lalu kegunaannya apa sih. Jadi kayak lebih mendetail lah gitu. Nah, itu kayak pengenalan lah, kayak gitulah sejenisnya. Nah, di video tersebut di sini dikatakan bahwa DEX itu simple dan sangat gimana ya, straightforward tuh, jadi kayak lugas gitu. Tapi dia juga di sisi lain dia powerful. Dia tuh suatu program yang bisa apa aja gitu loh ya. Jadi kayak multifungsional kayak gitu.
Nah, DEX use some unique programming concept. Jadi dia menggunakan beberapa konsep programming dan pola yang unik yang bisa membuat sesuatu itu menjadi dapat digunakan dan dapat dipahami kayak gitu. Jadi di sini tuh dikatakan bahwa DEX itu merupakan bahasa fungsional yang berarti kode yang nantinya akan dieksekusi penuh. Nah, nantinya itu ada fungsi-fungsi yang terkandung dalam bahasa tersebut kayak gitu. Misalkan kalau misalkan dalam teori gini sih kurang lebih kalian bisa memahami dari Excel. Misalkan Excel kalian itu kalian bikin rumus. Nah, itu kan banyak seperti rumus VLOOKUP, HLOOKUP itu jadi kayak contohnya dari bahasa fungsional itu. Jadi dia terkandung kode-kode yang bisa kita eksekusi gitu loh. Ya, contohnya seperti itu. Jadi di DEX ini juga fungsi bisa berisi fungsi dan bertumpuk dengan fungsi lainnya. Jadi nggak sekedar kayak satu fungsi aja, sama kayak halnya di Excel. Jadi kalian bisa menumpuk, misalkan fungsi if kalian tumpuk dengan fungsi OR, fungsi if lagi, atau fungsi VLOOKUP lagi kayak gitu ya. Itu contohnya. Nah, tapi untuk di Power BI ini pengeksekusian DEX ini dibuat lebih sederhana, lebih mudah. Jadi nggak seperti pada halnya Excel kayak gitu. Nah, dikatakan di sini juga si DEX itu menggunakan overloading operator, yang berarti kita bisa mencampur tipe-tipe data dalam perhitungan yang kita buat, dan hasilnya juga akan berubah berdasarkan jenis data yang kita gunakan nantinya dalam input. Misalkan kita inputnya menggunakan data numerik, ya nanti dia Power BI-nya juga akan menyesuaikan. Nah, terus kalau misalkan kita mau mengubah format data kita itu juga bisa. Jadi misalkan seperti halnya yang kita lakukan kemarin, itu kan ada transform data. Nah, transform data itu bisa kita lakuin di Power BI ini menggunakan DEX ini ya gitu. Jadi kita nggak sekedar hanya gimana ya, jadi kita nggak sekedar hanya bikin fungsi aja, tapi kita juga bisa ngotak-ngatik gitu loh. Maksudnya kita mau membuat hasilnya itu nanti formatnya bentuknya apa. Misalkan di sini kan dikatakan bahwa DEX itu dirancang untuk bekerja dengan tabel, sehingga kita hanya memiliki dua data utama. Jadi ada numerik sama data lainnya. Data lainnya itu bisa jadi berupa angka yang mencakup bilangan bulat, desimal, atau currency, atau mata uang, dan lainnya. Nah, data lainnya itu juga bisa termasuk string atau object atau binary object. Nah, ini berarti jika kita membuat suatu fungsi DEX untuk bekerja pada satu tipe numerik, kita bisa jadi kita nggak hanya bisa membuat data numerik saja, kita juga bisa membuat data dengan format lainnya, seperti misalkan kita gabungin dengan string, kita gabungin dengan binary object kayak gitu. Jadi kita nggak hanya bisa membuat satu tipe data saja seperti halnya Excel. Misalkan kalian kan udah buat banyak fungsi tuh, misalkan kalian kan pasti ribet kan bikinnya. Misalkan kalian ingin memunculkan tanggal sama kode barang, nah itu kan agak ribet kan kalau menggunakan Excel. Tapi dengan menggunakan DEX ini jadi lebih mudah kayak gitu ya. Nah, dikatakan di sini bahwa ada satu tipe data yang kemungkinan besar kita akan sering gunakan di Power BI, yaitu adalah date time. Date time ini jadi kayak waktu tanggal lah gitulah. Nah, datetime ini nantinya akan disimpan sebagai nilai floating dengan bagian bilangan bulat dan desimal. Nantinya datetime ini juga dapat kita gunakan secara akurat untuk perhitungan dengan periode apapun. Maksudnya periode, jadi bisa digunakan secara akurat apabila periode yang kita gunakan itu setelah 1 Maret tahun 1900 kayak gitu ya.
Jadi kalau misalkan kalian gunain di bawah, misalkan data analisis kalian itu di bawah 1 Maret 1900, jadi itu kayak nggak bisa digunakan secara akurat data ini, kayak gitu maksudnya dari modulnya di sini. Memang kalau misalkan kita memahamin dari modul sih bahasanya agak sulit ya, cuman kalau kalian misalkan dilihat video aslinya itu mungkin bisa kalian lebih jelas. Oh ya, di sini dikatakan juga di DEX ini kita juga bisa bikin suatu fungsi itu jadi lebih tetap kompleks, cuman kita bisa mahamin lebih mudah. Misalkan kita bikin Excel itu kan kita bikinnya menjadi satu baris sampai kita panjang banget itu rumusnya. Misalkan ada if, ada or, habis itu ada if lagi, ada and, habis itu sampai seterusnya, itu kan panjang banget kan. Tapi kalau misalkan di DEX ini, di DEX yang kita gunakan di Power BI, kalian bisa bikin jadi lebih paham gitu maksudnya. Jadi nanti kalian akan enter, jadi kalian bisa enter rumusnya. Nah, jadi kayak dia bentuknya paragraf. Jadi kalian bisa, oh rumusnya itu ada apa aja, jadi kayak entah itu kita if dulu, ini contohnya pakai, maksudnya rumus Excel ya, misalkan contoh if-nya dulu, lalu kita enter lagi rumus ketentuan keduanya tuh apa, misalkan or. Nah, di dalam or itu ada ketentuan apa, misalkan ketentuan 1 kita enter lagi ketentuan 1, misalkan penjualan tanggal sekian, terus ketentuan kedua kita enter lagi. Jadi kita nggak bingung gitu loh. Jadi cuman kadang kita melihat cuma satu baris gitu kan, kita kayak susah gitu kan mahaminnya. Oh, ini rumusnya ada salah sedikit aja, mungkin salah menaruh titik koma, atau salah menaruh tanda baca, atau salah nulis angka, itu kan bakal fatal kan kalau di Excel. Tapi kalau di DEX yang kita buat di Power BI ini, jadi dia lebih gampang memahami ini. Jadi kita tahu, oh salah kita di mana, misalkan kita di paragraf di baris keberapa kita salah gitu, kita bisa tahu. Jadi karena kita lebih enak lihatnya gitu kalau di Power BI ini. Kayak gitu sih untuk introduction to DEX ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke DEX calculation type ya. Jadi selanjutnya adalah DEX calculation types. Nah, di sini juga ada video dari DEX calculation types. Jadi di sini kalian bisa lihat mengenai lebih detail mengenai DEX calculation types ini. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa there are two primary calculations you can creating using DEX. Jadi ada dua kalkulasi utama yang bisa kita buat menggunakan DEX ini, yaitu yang pertama ada calculated columns, lalu ada calculated measure. Nah, di sini dikatakan bahwa before digging into creating either of these, jadi sebelum kita menggali atau sebelum kita membuat keduanya, nah kita lebih baik itu memahami DEX syntax terlebih dahulu untuk table dan kolom yang akan kita gunakan untuk membuat calculated columns dan calculated measures ini. Nah, ini nanti bisa kalian pahamin di video juga, di video DEX calculation types ini. Selanjutnya DEX table and column name syntax. Jadi kita juga kalau misalkan di sini dikatakan ya, jadi whether you're creating a new column or new measures. Jadi kita pertama buat new column dulu ya. Di sini contohin buat new column. Jadi kayak calculated column gitulah istilahnya gitu. Jadi kita perlu hal penting yang harus kita perhatiin di sini adalah nama tabel yang mau kita jadikan new column tersebut. Jadi kalau misalkan ada tabel sales nih, jadi di sini digambarkan ada tabel sales, ada product key, customer ya, ada customer, ada quantity. Ini bisa kita perhatikan nama dari setiap kolomnya. Jadi kalau misalkan pada saat memberikan fungsi di DEX-nya nanti ya, jadi ini cuman penjelasan aja ya, jadi kalian nggak perlu ini dipraktekkan. Jadi ini kalau saat kalian memberi fungsi di DEX-nya, pada saat kalian menggunakan kolom
yang memiliki spasi, nantinya kalian tulis rumusnya seperti ini ya. Jadi ada tanda petiknya di sini. Karena misalkan produk K, nah produk spasi K, nah nanti kalian tulisnya jadi ada petiknya. Nah, tapi di sini dikatakan if there are space in the table name as shown above, seperti di atas ini. Kalau misalkan ada spasi, nah kalau misalkan dia single quote itu maksudnya kayak satu kata gitu, dia satu kata, dia nggak ada spasinya. Di sini katakan if the table name has no spaces, ya, jadi nggak ada spasi. Misalkan kayak quantity, ini kan nggak ada spasi kan, nggak ada apa-apanya, dia cuman quantity, udah gitu aja satu kata. Nah, kalian bisa bikin fungsinya nanti di Dex-nya seperti ini. Jadi table name tanpa tanda petik, ya, karena emang satu kata doang kan. Jadi seperti ini ya. Kalau pada saat kalian membuat rumus di Dex formulanya kayak gitu. Nah, lalu dikatakan di sini, jadi seperti di gambar ini ya. Nanti kalian bisa memahaminya di gambar ini. Di sini kan untuk sales sendiri kan itu satu kata sales, jadi nggak ada sales amount misalkan. Jadi misalkan ya, ini misalkan doang. Jadi misalkan ada nama tabel sales amount, nama kolom sales amount, sales spasi amount. Nah, ini nanti dia ada tanda petiknya di sini. Jadi nanti ada tanda petik di sini, tanda petik sales spasi amount, tanda petik unit price, kayak gitu. Tapi karena ini semua sales, jadi kalian nggak usah pakai tanda petik kayak gitu pada saat mengetik formulanya, ya. Jadi di sini best practice-nya yang kita harus selalu cek itu adalah apakah ada spasi atau enggak di table name kita. Di setiap kolomnya itu ada yang mau kita gunakan, itu ada spasinya apa enggak. Nah, terus di sini dikatakan bahwa always include the table name in formulas. Jadi kita harus menyertakan nama tabel kita di setiap formula kita. Misalkan kita mau menggunakan produk ya, kita harus sertain nama tabel produk ini dalam formula kita. Jadi jangan terus kita pastiin juga bahwa penulisannya itu sesuai dengan kolom yang kita buat yang jadi acuan. Jadi kalau misalnya produk spasi K, ya udah kita tulis di formula produk spasi K. Kalau misalnya nggak pakai spasi, jangan pakai spasi. Kalau misalnya pakai spasi, ya kita pakai spasi gitu. Sama halnya kayak Excel. Jadi kalau misalnya dia salah satu karakter aja, itu akan mempengaruhi perhitungannya. Di sini lalu ada creating calculated columns. Jadi di sini gimana caranya membuat kolom baru. Kolom baru tuh tujuannya buat apa? Misalkan kita punya dua data, ada state, terus di sini ada satu lagi kode, misalkan kode barang, kode ini ya, kode state-nya. Alaska itu AK, Arizona itu AZ, Arkansas itu AR. Misalkan kita mau buat jadi satu kolom, jadi mau bikin kolom baru yang menggabungkan antara state sama kode ini, ya. Nah, kita mau bikin kolom baru. Nah, kita bisa menggunakan calculated columns ini, kayak gitu. Kita nanti bikin model baru sehingga nanti muncullah data yang kita butuhkan, kayak gitu, ya. Atau kalian misalkan membuat new kolomnya itu perhitungan kayak waktu kemarin ya, kalian bisa mentransform data. Misalkan kalian mau misahin, misalkan tadinya datanya itu Alaska strip AK, kalian mau pisahin, kalian bisa bikin kolom baru dengan calculated columns ini. Jadi kalian bisa pisahin sehingga kalian misalkan mau perlunya kodenya ini aja, kalian pisahin, bisa kayak gitu ya. Selanjutnya di sini, once you select the column button, the formula bar is populated with the basic column name, which you change the suite your formula. Jadi di sini katanya juga sama sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita mau buat kolom baru, ya tinggal pencet di kolom, nanti dia akan muncul formula bar di sini. Kita tentuin kita mau buat di kolom ini tuh mau nampilin apa. Nanti kita tinggal isi rumusnya, misalkan expressionnya kita mau munculin apa, kayak gitu. Tinggal kita tulis fungsinya di sini. Ya, kalau untuk fungsinya sendiri nanti kalian bisa pelajarin di video juga untuk contohnya. Tapi di sini sekali lagi ya, di UAS kita tidak akan keluar. Lalu the required element for a calculated column are the following: a new column name. Jadi katakan di sini elemen yang dibutuhkan untuk calculated column ini ada dua. Yang pertama ya new column name itu sendiri. Misalkan kalian mau bikin kolom baru,
ya kalian harus kasih nama kolom ini tuh namanya apa. Kolom misalkan di sini ada state, lalu ada state code. Nah di sini kalian mau nampilin apa, misalkan sales amount kayak gitu. Kalian mau nampilin penjualan di Alaska, ya kalian bikin lah di sini sales amount, nama kolomnya sales amount kayak gitu ya. Terus at least one function or expression. Jadi kalau misalkan kalian mau buat suatu kolom, kalian mau menampilkan sesuatu, ya kalian juga jangan lupa nampilin bukan nampilin, kalian harus tulis expression apa yang mau kalian pakai. Misalkan kalian mau menampilkan sales amount, kalian tampilin deh, bukan kalian tampilin, kalian tulis deh itu rumus untuk menampilkan sales amount-nya itu kayak gitu. Di sini dikatakan bahwa if you reference a table or column in your calculated column formula, you don't need to specify a row in the table. Jadi di sini kalau misalnya kita udah mengacu pada satu nama kolom, kita nggak usah tulis dia kayak di Excel kan biasanya kan kita nulis dulu nih. Misalkan dia kolom keberapa? Misalkan di sini Alaska, itu kolom A2. Kita acuannya kolom A2 kayak gitu ya contohnya kalau di Excel. Nah tapi kalau misalnya di sini di Power BI kita nggak usah tulis dia kolom A6, kolom A2 atau C berapa atau B2 misalkan B3 yang AZ ini. Jadi nggak usah terlalu spesify gitu loh kayak gitu ya di sini. Oke, langsung creating calculated measure. Di sini kita juga bisa membuat perhitungan baru selain kita membuat suatu kolom. Bedanya mungkin di sini kayak lebih ke memudahkan kita. Misalkan kita mau measure ini nantinya bisa kita copy. Nantinya bisa measure ini, misalkan kita mau nyertain measure ini ke dalam data tahun selanjutnya gitu misalkan. Nah kita nggak perlu bikin perhitungan lagi, tapi kita bisa copy measure ini. Jadi kita bisa kayak misalkan kalian mau ngitung ini deh, mau ngitung misalkan rasio. Di sini kan katanya use the calculated measure when you are calculating percentage or ratios. Jadi kayak kalian mau ngitung suatu persentase atau rasio, misalkan rasio penjualan kayak gitu. Kalian itu kan kompleks. Kalian harus masukin formula dulu kayak gitu. Nah ini new measure sini memudahkan kalian. Jadi kalian masukin formulanya lebih gampang daripada kalian bikin Excel gitu kan. Kalian harus bikin dari awal lagi. Nah nanti kalau udah dalam bentuk measure ini, kalian tinggal klik aja mau pakai measure ini, kalian tinggal klik measure-nya, terus nanti dia keluar data di Power BI-nya, di visualization-nya kayak gitu. Nah terus again, it's best to be in the data view of Power BI desktop since it shows the formula bar and make it easy to write your DAX formula. Kalau misalkan kalian udah muncul formula barnya kayak gini, nah itu artinya kalian udah bisa nulis DAX formulanya kayak gitu ya. Terus with measures, you see a new measures account appear in the fields. Nanti kalau pada saat kalian udah membuat measure baru, calculated measure ya, kalian nanti akan muncul di fields kalian namanya measure. Jadi kalian bikin measure baru kan. Nah measure ini nantinya bisa kalian rename juga. Misalkan kalian perhitungan yield to maturity, yield to misalkan penjualan dari tahun ke tahun gitu, year to date, misalkan YTD. Jadi kalian mau memberikan rumus akumulasi penjualan dari tahun ke tahun tuh berapa sih gitu ya. Kalian bisa bikin year to date sales, misalkan kalian bisa bikin kayak gitu lah. Nah jadi measure ini nanti bisa kalian pindah-pindahin. Jadi kalian nggak usah bikin mau bikin rumus untuk ini year to date measure, kalian bikin lagi baru. Kayak di Excel tuh kan bikin baru mulu kan ya, tapi kalau di Power BI ini nggak usah kayak gitu. Nah jadi perlu diketahui juga ada dua elemen juga sama kayak tadi kolom yang harus kalian perhatiin, itu new measure name-nya apa. Tadi kalian kasih nama di measure-nya, terus at least one function or expression sama ya. Jadi kalian masukin measure ya kalian masukin fungsinya apa, mau fungsi misalkan fungsi sum atau mau fungsi average gitu
ya, jangan lupa dimasukin juga. Oke. Sekian untuk yang kedua, DEX calculation types. Lanjut ke DEX function. Nah, selanjutnya adalah DEX function. Di sini ya, DEX function itu terdiri dari ini ya, beberapa jenis. Di sini ada beberapa kategori. Jadi DEX function itu dibagi menjadi beberapa kategori lagi nih. Nah, di sini ada aggregation function, counting function, logical function, information, text, date. Nah, jadi dia dikatakan di sini bahwa dia sama kayak Excel. Nah, ketika kalian mengetik di formula bar kalian di Power BI desktop itu, nantinya akan ada list yang tersedia apa aja fungsinya yang nanti muncul untuk membantu kita menentukan kita mau bikin measure apa sih gitu, kita mau bikin rumus apa sih gitu. Misalkan kita ngetik nih kayak misalkan di Excel deh, kita ngetik I, nanti dia muncul kan tuh biasanya saran yang dari Excelnya, misalkan rumus if, atau kita ngetik R nanti dia muncul rumus right kayak gitu. Atau misalnya kita ngetik dia muncul fungsi OR atau gitu kan, kayak gitu dia kasih bantuan kita. Nah, kayak contohnya nih ya, contohnya kita ngetik S sama U, nanti dia muncul nih ada sum, ada summarize, ada summarize column. Jadi dia nampilin fungsi-fungsi yang jadi rekomendasi dari yang kita ketik gitu deh. Tergantung kita ketikin apa, nanti dia munculnya ya sesuai yang kalian ketik gitu. Terus di sini kan ada aggregation function. Aggregation function itu contohnya apa? Kayak di sini dikatakan bahwa yang sering digunain tuh di DEX itu kayak sum, average, min, max, sum x, and others x function kayak gitu. Contohnya. Lalu di sini ada counting function. Counting function yang bisa digunain itu di DEX itu mencakup misalkan count, counta, count blank, count rows, distinct count kayak gitu. Jadi this function count different elements such as distinct values, non-empty values, and table rows. Di sini dia punya elemen yang berbeda-beda di setiap ininya, setiap fungsinya itu. Jadi ada yang tidak bernilai, atau dia bentuknya table rows, atau dia baris tabel gitu. Jadi fungsinya ini memiliki tujuan yang beda-beda lah, gitulah intinya. Nah, di sini ada logical function, itu contohnya kalian bisa baca sendiri. Ada and, or, not, ini sama kayak Excel ya. Jadi ada and, or, not, if error kayak gitu. Ya, terus ada lagi information function seperti misalnya as blank, as number, as text, as non-text, as error kayak gitu. Nah, di sini this function can be situationally useful. Jadi di sini katakan bahwa fungsi-fungsi ini tuh situasional ya sifatnya. Jadi bisa digunakan pada saat-saat tertentu aja kayak gitu. Terus there is value in knowing the data type of your column ahead of time rather than depending on this function to provide the data type. Terus di sini dikatakan bahwa DEX use the max and min function to both aggregate values and compare values. Jadi DEX ini menggunakan fungsi max dan min function untuk keduanya. Keduanya itu apa? Misalkan antara aggregate values atau nilai agregat sama compare values. Jadi nilai perbandingan gitu. Ini juga kurang ngerti gitu sih, karena kan kita nggak prakteknya ya. Karena nggak prakteknya jadi agak susah jelasinnya ya. Kalau misalkan kalian praktek mungkin lebih jelas, tapi kan ini nggak masuk di ujian prakteknya, jadi saya nggak perlu jelasin kalian secara detail. Lalu ada lagi text function. Di text function ini biasanya ada yang sama kayak di Excel ya, concatenated ya kayak gitu. Terus ada replace, search, upper, fix ya. Terus the text works very similarly to the Excel function. Di sini dikatakan bahwa text function di sini itu fungsinya kurang lebih hampir sama kayak di Excel kayak gitu deh. Terus date function di sini ada date, hour, now,
EO month, weekday. Ini sama ya, di sini di Excel kan juga ada date, ada hour, ada now, juga ada misalkan kayak month gitu. Ini masih banyak sebetulnya, jadi nggak cuman ini doang. Bisa jadi ini cuman yang mungkin yang beberapa yang sering dipakai di Power BI. Ya, sekian untuk DEX function. Lanjut ke using variables index. Nah, selanjutnya adalah using variables index expression. Jadi di sini dikatakan kita bisa menggunakan variabel yang extremely powerful part of DEX expression. Jadi kita bisa masukin variabel dalam formula bar yang kita bikin di DEX formula ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kalau di Excel kan kalian bikin panjang gitu ya. Di sini kalian bikinnya bisa per baris. Jadi lebih rapi, kita juga lebih paham. Misalkan nih, ketentuan pertama ada if total quantity lebih dari 1000 ya. Lebih dari 1000. Terus ketentuan kedua itu ada total quantity jika dikalikan dengan 0,95. Terus ada yang ketiga itu total quantity dikalikan dengan 1,25. Kayak gitu. Jadi ada ketentuannya tuh, kita tahu ada poin-poinnya dibandingkan dengan Excel. Kalau Excel kita bikin sampai panjang gitu kan, satu baris, sehingga kita kadang bingung bacanya. Kayak gini ya. Untuk contohnya, kita bisa membuat variabelnya, variabel apa yang menjadi acuan. Misalkan kita mau bikin di sini dikatakan you can define a variable index expression using the following syntax. Jadi kita misalkan var name-nya itu kita mau bikin returned value. Ya, kita bisa bikin variable name kita sendiri. Kita mau bikin rumus buat apa sih gitu. Nah, rumus ini misalkan kita buat untuk menampilkan returned value. Nah, di sini katakan juga variables can be any data type including entire tables. Jadi variabel itu juga bisa tipe data apa aja lah gitu, nggak terbatas. Kalian bisa pakai numeric, bisa pakai datetime, bisa pakai string, atau kalian bisa pakai ya anything lah. Kalian bisa pakai sebebas kalian gitu loh. Data type-nya kalian bisa tentuin sendiri. Nah, di sini dikatakan keep in mind that each time you reference a variable in your expression, Power BI must recalculate its value according to your definition. Jadi apa yang kalian masukin di formula, yaitu yang dihitung sama si Power BI. Jadi sesuai dengan definisi yang kalian buat. Nah, terus perlu diketahui juga, jangan sampai kalian tuh mengulangi perhitungan yang sama dengan yang variabel yang kalian masukin. Misalkan kalian udah ngitung nih, misalkan total quantity lebih dari 1000. Terus kalian bikin fungsi keduanya tuh hampir sama, bukan hampir sama deh, sama bahkan ya dengan fungsi yang pertamanya. Jadi jangan sampai begitu ya. Jadi kalian hindari, kalau bisa ya kalian bikin perhitungan yang beda gitu ya. Misalkan kayak total quantity, kayak di sini kan ada total quantity lebih dari 1000, ada total quantity terus bintang 0,95 gitu kan, itu beda-beda. Tapi kalau kalian misalkan total quantity lebih dari 1000 terus kalian ulangin lagi lebih dari 1000 kayak gitu, jangan ya. Hindari repeating variables in your function. Lanjut ke table relationship index. Selanjutnya adalah table relationship index. Jadi di sini juga ada seperti yang sebelumnya kita bahas, ada kan minutes relationship. Nah, ini juga sama. Jadi dengan menggunakan DEX kita juga bisa menggunakan fungsi relate. Nah, jadi berhubungan. Nah, Power BI lets you create relationship among multiple tables. Jadi kita bisa, misalkan kita punya beberapa tabel, ada retirement stats sama state code. Nah, kita mau bikin suatu tabel itu terhubung atau terintegrasi dengan tabel yang lain. Misalkan ini ada sheet satunya retirement stats, di sheet 2 nya ada state codes. Nah, tapi di tabel retirement stats ini ada state juga. Nah, state ini ingin kita hubungin dengan state yang ada di state codes. Nah, kita bisa bikin relation ini menggunakan DEX
Ya, selain biasanya kan kita pakainya modeling gini kan, kita bikin relationship-nya secara manual. Kita juga bisa bikin menggunakan DEX relation function. Nah, DEX relation function-nya itu sebagai contoh nih, kita mau bikin suatu kolom. Suatu kolom ini kita hubungin. Misalkan kita bikin di sheet yang tadi ya. Tadi kan ada 2 sheet tuh. Satunya sheet state codes sama retirement stats. Jadi misalkan di state codes kita mau tambahin kolom baru. Kolom barunya ini dia terhubung dengan misalkan salah satu tabel yang ada di sini, misalkan overall rank. Jadi overall rank ini mau kita mau bikin suatu fungsi yang nantinya terhubung dengan overall rank ini. Kita bisa bikin menggunakan DEX relation functional ini. Ya, misalkan kita bikin menggunakan fungsi related. Nah, related ini nantinya bisa ini ya, kayak bikin terhubung gitulah. Bikin terhubung. Nah, di sini dikatakan bahwa ada perbedaannya. Nanti ini kayak gini. Jadi kita bikin formulanya ini column, misalkan kalian atau nama kolom yang mau kalian buat, misalkan sales amount gitu, sama dengan kayak gitu. Ini cuma contoh aja ini column nih. Sama dengan relatable ini nanti dikatakan sini the related function works on many to one relationship. Jadi buat beberapa ke satu hubungan ke banyak ke satu. Kayak contohnya gini deh. Ini kan one to ini ya. Ini many to one. Many to one. Kalian bisa bikin juga one to many. One to many itu jadi kayak banyak ke satu tabel. Gitu loh. Nah, misalkan kalian mau relate-nya itu misalkan di sini ada beberapa kolom nih, ada banyak kan. Nah, kalian tuh mau bikin new column tuh. New column itu berhubungan sama 3 tabel, misalkan 3 tabel berarti dia many to one ya. Misalkan kalian perluin untuk membuat kolom baru tuh ada ada data state, overall rank, cost of living. Kalian mau bikin suatu fungsi dengan melibatkan 3 tabel ini. Nah, itu kalian bisa menggunakan fungsi yang related. Ya. Di sini dikatakan many to one. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan misalkan kolom state aja. Kolom state ini mau kalian gunakan ke 2 kolom ini. Ya, kalian bisa bikin hubungannya jadi many to one, one to many. Kalian pakai fungsi yang relatable ya, kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu aja sih. You can use relational function to build expression that include value across multiple tables. Jadi sini kalian bisa gunain relational function ini untuk membuat expression. Expression itu kayak fungsi ya, kayak lebih ke fungsi. Ya, terus that include yang mencakup nilai antar tabel, antar beberapa tabel. DEX will return a result with this function regardless of the length of the chain of the relationship. Jadi dia akan DEX ini nantinya akan mengintegrasikan berdasarkan fungsi yang kita tulis. Misalkan kita nulisnya pakai related, ya udah nanti dia hitung sendiri berdasarkan yang kita integrasin tabel apa aja gitu. Nanti dia akan hitung sendiri, dia akan nampilin sendiri gitu ya. Jadi lebih praktis lah gitulah, sesuai dengan rantai relation yang kita buat ya, kayak gitu. Lanjut ke DEX table and filtering yang terakhir. Selanjutnya adalah DEX tables and filtering. Jadi di sini dikatakan bahwa ada satu perbedaan utama antara DEX sama Excel formula language yang bisa memungkinkan kita di DEX ini kita bisa melewati to pass. Kita bisa melewati seluruh tabel menggunakan suatu expression. Jadi kita misalkan di sini kalian bisa lihat ya, ada fungsi all. Fungsi all ini apa sih fungsinya? Tujuannya apa? Ada fungsi all ini. Jadi di sini ada ini tabel order ya. Ini sheet namanya sheet order ya.
Di sini kan nggak lihat kan ada kata order di sini. Nah, jadi order itu adalah keseluruhan tabel ini. Tabel ini namanya tabel order. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus all ini. Kalau misalkan di Excel kan kita mesti ngeblok dulu kan. Kalau misalkan buat satu formula, kita mesti ngeblok dulu mau tabel mana yang mau kita pakai, kayak gitu kan. Kalau misalkan datanya banyak, ada berjuta-juta, nah itu nggak mungkin kan kita blok semua, kita blok sampai bawah banget, itu kan nggak mungkin kayak gitu kan. Nah, di Power BI ini kita nggak usah ngeblok kayak gitu, cukup kalian menggunakan rumus all orders ya. Jadi tabel yang ada di sini semuanya diblok sama dia gitu, dengan satu rumus atau satu expression ini. Lalu kalian bisa masukin, misalkan kalian mau bikin kolom baru kan, kolom sales misalkan, rumusnya sales quantity kali price. Nah, kalian bisa masukin aja langsung semua order yang ada di sini, itu nantinya akan menghitung quantity dikali price. Kalian muncul satu kolom baru atau satu tabel baru yang namanya sales amount. Kayak gitulah contohnya. Dibandingkan dengan Excel yang harus kalian kalikan satu-satu sampai capek lah itu. Kalian juga harus nge-drag ke bawahnya itu kan, yang tabel barunya kalian udah setelah masukin rumus, agak ribet masukinnya. Jadi katakan di sini with DAX you can create entirely new calculated tables. Kita bisa tadi kita bisa praktekkan, misalkan kita mau bikin tabel baru, kolom baru namanya sales amount, kita bisa perlakukan sales amount itu sama seperti tabel yang lain. Kita bisa hubungin dengan tabel lainnya, kita bisa edit lah pokoknya sama seperti tabel yang lainnya, jadi nggak terbatas sama suatu fungsi ya. Misalkan tabel ini kan baru kita buat, oh ternyata dia nggak bisa dihubungin ke tabel yang lainnya, kayak gitu nggak. Jadi bisa ya, kata bisa. Terus di sini ada DAX table function yang biasa dipakai, itu ada filter, all, values, distinct, related table. Nah, jadi di sini kita bisa bikin, dikatakan di sini ya, you can mix table function in your expression. Kita nggak mesti gunain satu fungsi ini dalam satu formula bar, dalam satu DAX formula. Misalkan kita mau bikin nih, ada fungsinya di sini digambar, filter all table condition. Jadi di sini ada dua fungsi kan, ada filter sama all ya. Jadi di sini ada dua fungsi yang kita pakai. Jadi kayak kalian nggak terbatas sama satu fungsi aja. Oh, kita cuma bisa pakai satu fungsi doang, filter doang nih, nggak bisa pakai all, nggak bisa pakai values, nggak bisa pakai distinct kayak gitu, nggak. Jadi kita tetap bisa pakai mungkin lebih dari 3, lebih dari 2 kayak gitu. Nah, ini untuk counting values ini intinya kita tuh bisa menghitung satu nilai itu menggunakan DAX juga gitu. Misalkan di sini katakan bahwa how many values do I have for this column. Jadi berapa nilai yang bisa kita miliki untuk satu kolom. Ini bisa dijawab dengan secara sederhana, tapi DAX itu punya pendekatan yang berbeda, particularly when there's a relationship between tables. Jadi terkecuali ketika terdapat hubungan antar tabel. Jadi misalkan kita di awal tadi kan saya udah bilang, misalkan kita pakai rumus related table. Nah, itu kan rumus relational function ya, tadi yang sebelumnya kita kan pakai misalkan relational function. Jadi kita pakai rumus itu. Nah, mungkin jawabannya pendekatannya akan berbeda lagi. Di sini dikatakan kayak gitu bahasanya. Nah, for example, Power BI index includes value that are not properly cross-indexed. Terus di sini, if the incoming relationship is broken, DAX adds a new row to the related table that has blank in every field, and links that new row to the unindexed row to guarantee referential integrity. If your function includes blank row, such as is often the case when using all.
These blank rows will then be included in the number of values returned for that column. Jadi katakan di sini kalau misalkan ada relationship yang broken, misalkan error gitu, dia bisa ngasih tahu loh. Jadi Dex ini bisa ngasih tahu, nanti dia akan menambahkan baris baru. Baris baru itu to the related table, jadi ke tabel yang terhubung, yang berupa tabel kosong in every field, di setiap fieldnya atau di setiap cellnya, kayak gitu. Jadi dia bakal nampilin blanks field, itulah istilahnya, yang menandakan bahwa ada relationship is broken gitu. And links that new row to the unindexed row to guarantee referential integrity, kayak gitu. You can also create entire calculated tables using index function. Calculated tables created using index require a name and a table function. Jadi kita bisa bikin sama kayak tadi, intinya lah counting values ini. Kita bisa bikin calculated tables baru, kita bisa bikin kolom baru, kayak gitu. Intinya sih sama. Oke, sekian pembahasan untuk unit 9 kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika mas kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan di submit now. Oke, sekian saya dan Kak Silvi. Terima kasih.